Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait membaca teks informasi. Yang pertama terkait bagaimana menemukan ide pokok dan ide pendukung teks informasi. Nah anak-anak, ketika kamu membaca sebuah teks bacaan, di dalamnya terdapat paragraf-paragraf. Teks bacaan tersebut merupakan sebuah karangan. Karangan adalah ungkapan atau gagasan pikiran dan perasaan pengarang yang disajikan dalam suatu kesatuan tema yang utuh. Kamu akan dapat memahami seluruh isi bacaan dengan memahami informasi dalam setiap paragrafnya. Dalam setiap paragraf terdapat ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau pokok pikiran. Ide pokok merupakan gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung inti atau pokok pembahasan dari suatu paragraf. Kalimat utama biasanya diperjelas oleh kalimat pendukung. Oleh sebab itu, ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditentukan dari kalimat utamanya. Setelah ide pokok ditemukan, kemudian ide pokok tersebut dikembangkan atau diperjelas menjadi sebuah paragraf yang padu. Kalimat yang menjelaskan ide pokok dalam suatu paragraf disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang bersifat khusus yang mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas juga disebut dengan ide atau gagasan pendukung. Ide pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Ada beberapa langkah untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Yang pertama, bacalah dengan cermat setiap kalimat pada paragraf dalam teks bacaan. Kedua, pahamilah apa yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam setiap paragraf teks tersebut. Langkah ketiga, tentukan ide pokok dengan menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Langkah keempat, tentukan ide pendukung dengan menentukan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama setiap paragraf. Langkah terakhir, setelah itu dapat disimpulkan ide pokok dari teks bacaan setelah keseluruhan berdasarkan ide pokok dan ide pendukung yang terdapat pada setiap paragraf. Nah anak-anak, cukup di sini dulu penjelasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.